Menurut gua Indonesia akan segera maju ketika politiknya itu tidak dicampur tangan oleh negara. Yang melonggarkan warga negara asing ya masuk Indonesia gitu. Nah, lu sendiri kan background bekerja lu di industri juga ya. Nah, gua mau nanya tuh tentang ini omnibus law. Lu kerasa nggak omnibus law? Banget. Indonesia untuk sekarang, menurut gue sih ya, kalau misalkan mengenai politik, banyak orang persepsi orang sementara sekarang itu politik itu jahat. Politik itu jahat. Dan gue pernah dengar dari guru gue, politik itu singkatan dari polos etik. Artinya kayak pakai otak sedikit. Polos etik. Pakai otak sedikit. Maksudnya apa? Setelah gue amati ya, gue cari tahu ya, politik itu sebenarnya menentukan apa sih, ingin mencapai suatu tujuan dengan cara. Oh, menghalalkan berbagai macam cara lah. Karena aku juga pernah dengar dari dosen yang namanya politik itu belum tentu partai, tapi kalau partai sudah pasti politik. Iya, itu setuju. Karena politik itu nggak harus selalu nggak selalu berkaitan dengan pemerintahan. Enggak. Politik itu kita bisa di pendidikan pun bisa politik. Betul. Kita di kehidupan sendiri pun bisa jadi politik. Di perdagangan pun kita kalau nggak bisa ada politik. Politiknya apa, kayak kita gimana cara marketing biar kita produk kita laku, itu kan politik juga. Iya, oke, politik, benar. Iya kan, gitu. Jadi makanya kalau misalnya kita memandang politik, ketika menanyakan politik Indonesia seperti apa, politik itu luas. Oh, jadi pertanyaan lu kurang spesifik berarti. Politik itu luas. Jadi kita mikir sedikit ke jurang ya. Gue mau nanya gini, politik bernegara. Politik bernegara di negara kita kayak gimana sekarang? Maksudnya kayak elit politik lah. Pandangan lu. Apalagi bentar lagi kan menjelang pilpres, terus pilkada juga gitu kan. Banyak lah bakal ada pemilihan umum nanti ke depan. Gimana menurut lu? Menurut gua Indonesia akan segera maju ketika politiknya itu tidak dicampur tangan oleh negara. Oligarki. Kenapa? Karena oligarki inilah yang membuat politik kita itu sangat merasakan rakyat kita, masyarakat Indonesia. Kenapa? Mereka mencari kepentingan dengan cara mereka masuk ke pemerintahan. Ada kan di negara kita ada? Ada, pasti ada. Lu lihat sendiri lah, ketika sekarang banyak TKA, kerja asing di luar negeri, banyaknya China. Itu tidak menutup kemungkinan, pasti ada pengusaha Cina yang masuk ke Indonesia, memberikan modal untuk para calon presiden. Maaf ya, kita bukan memberikan sebuah, ini hanya opini secara rasional kita aja, secara logika. Yang namanya pemilu itu untuk mencalonkan diri, jangan kan jadi presiden, jadi lurah aja modalnya dari mana? Gede kan? Apalagi presiden Indonesia. Gitu. Walaupun nggak pakai money politik ya, yang namanya kita mau kayak sebutnya apa sih namanya, kalau kita ke kota-kota itu mau kampanye, yang namanya kampanye kan biasanya kalau pilpres kayak konser gitu kan, itu modalnya dari mana? Gitu. Kalau misalkan dia nggak membutuhkan pemodal, investor. Setelah dia terpilih, akhirnya apa? Investor pun harus ada balas budi dong. Dia harus punya timbal balik dong. Timbal baliknya apa? Melalui kebijakan dari pemerintah. Yang akhirnya menggunakan barang oligarki tadi. Itu di luar dari struktur dari pemerintahan. Belum dari pemerintahannya sendiri kan pasti bagi-bagi jabatan udah pasti. Iya pasti dong. Karena apa? Karena memang oligarki pun pasti menyimpan satu orang, dua orang suruhannya di salah satu jabatan yang akan berbeda dengan apa yang terjadi. Nah di situ. Makanya kayak itu jangan heran ketika sekarang banyak tenaga asing dari Cina, tenaga asing dari mana, terus semakin kayak peluang kerja sekarang masih semakin menipis gitu, semakin sedikit. Ya itu kan memang karena banyaknya ada oligarki di negara kita. Dulu pas zaman Soeharto, Cina itu udah diusir. Cina itu udah diusir. Cuma diusir oleh Presiden Habibie diusir
Dan cuma ketika zaman Gus Dur itu benar. Karena emang Indonesia tidak waktu itu emang karena masih belia banget. Tapi gini bro, sebenarnya menurut gue ya bro, untuk masalah misalkan dari Cina sendiri ya, Cina yang kita masuk di sini bukan ras ya, maksud kita di sini itu negara gitu. Khusus dari negara Cina sendiri emang ya, bro Ebi, bagi gue kita nggak bisa lepas dari Cina gitu. Iya. Itu udah pasti ya satu itu, karena apa? Sekarang ekonomi itu, tapi kalau di Cina tuh udah memuncaki, bahkan di Amerika pun udah kalah sekarang sama Cina gitu. Dari segi ekonomi itu di Cina baru Amerika. Ibarat katanya lu cari satu negara yang nggak ada warga Cina nih. Kalau lu itu jago bener. Di situ aja contohnya bro ini. Iya. Jadi ketika lu emang lu memiliki keresahan bahwa Indonesia bakal banyak warga negara asingnya, terutama warga negara Cina gitu pada datang ke Indonesia gitu. Sebenarnya apakah lu sendiri udah mengamati dia itu kerja di sini sebagai apa maksudnya? Kalau dulu itu mungkin hanya pemilik perusahaan dan tenaga ahli lah mungkin ya. Tenaga ahli. Cuma untuk sekarang kayak lebih mulai merambah ke yang lain gitu, yang seharusnya bagian kita gitu kan, khususnya pribumi. Ternyata TKA juga masuk. Akhirnya ya makanya dari itu kita peluang kerja itu itu kita pangkalan kerja itu gitu. Jadi menurut pandangan lu itu semua itu terjadi karena dari awalnya gitu ya, dari oligarki itu ya. Ada kebijakan pemerintah yang melonggarkan warga negara asing masuk ke Indonesia gitu. Nah, lu sendiri kan background pekerjaan lu di industri juga ya. Nah, gua mau nanya tuh tentang ini omnibus law. Lu kerasa nggak omnibus law? Banget. Kerasa dong. Karena apa? Gua semenjak lulus sekolah dulu kerja ke salah satu perusahaan spare part otomotif. Gua kerja dulu magang. Karena dulu itu sebenarnya kalau dulu pas zamannya Pak SBY itu nggak ada yang namanya kita kerja magang dulu. Kita tuh langsung kontrak dulu ya. Kontrak. Paling pertama masuk pasti kontrak minimal 1 tahun, maksimal 2 tahun. Ya, gua ngalami dulu. Cuma setelah pemerintah sekarang itu kan udah diganti kan. Minimal magang dulu. Waktu 2019. Magang. Magang 3 bulan, lu ada cacat sedikit di awal. Dari segi gaji kalau magang tuh sama kan jauh. Untuk saat itu gua bedanya kalau misalnya 100% itu gua 60%. Misalnya gajinya waktu itu berapa ya? 42 harusnya. 46 di 2019 kalau nggak salah ya, kalau gua masih udah hampir bersih. Waktu itu gua gaji gua cuma 38. 38 berarti sekitar apa ya? Beda 500 mungkin ya? Iya, 500an ya? Perbedaannya sekitar. Nah sekarang gini, gue yang jadi pertanyaan gue ini kan dari Kemenaker sendiri kan dia tuh dari Dinas Ketenagakerjaan ya, dia kan udah menetapkan sebuah UMR dan dari pemerintah tempat pun ada yang namanya UMR gitu kan. Dulu UMR ada sektor. Iya, betul. Ada sektor dari sektor yang pertama, kedua, ketiga gitu kan, dari yang otomotif, elektro dan kimia ya, itu jasa gitu kan. Itu kan beda-beda yang sektor. Yang penting kan di situ udah ada yang namanya peraturan dari Kemenaker ya, dari Dinas Ketenagakerjaan ya. Iya, dari Kementerian Ketenagakerjaan dan dari dinas setempat gitu kan, dari Pemda setempat gitu, atau dari pemerintahan daerah gitu kan ya teman-teman. Itu udah menentukan yang namanya UMR per tahunnya itu gitu kan. Ya. Nah, ketika emang ada peraturan yang lu bilang tadi gitu magang itu kan otomatis duit itu di bawah UMR. Iya. Nah, itu menurut lu gimana? Karena itu statusnya magang. Yang namanya magang kita itu enggak kayak lu enggak gini, pertanyaan gue itu apa di situ kita enggak menemukan sebuah yang namanya apa ya, kontradiktif gitu, ngerti nggak? Di sisi lain ada UMR yang udah mengatur gitu kan tentang tenaga kerja gitu kan. Ya. Di sisi lain dibikin lagi sistem magang gitu kan, gajinya di bawah UMR. Ya, karena emang dulu itu kenapa kalau gua sih pemikiran gua kenapa waktu itu magang, karena emang kita itu orang terus gitu. Jadi punya sertifikat magang dulu baru bisa. Nah, kalau dari job desk sendiri sama nggak sama? Kalau dari job desk, gua jujur seharusnya yang namanya magang itu beda pekerjaannya dengan karyawan, karena untuk menurut setahu kita magang itu belajar
kita di lapangan. Iya. Dan yang terjadi faktanya mungkin untuk materi hanya awal-awal saja, mungkin hanya seminggu atau 3 hari minimal, 3 hari. Selebihnya kita kerja terus. Selebihnya kita kerja terus kayak karyawan, malahan kita itu kalah kayak dikerjain terus. Dimanfaatin. Malah lebih capek, lebih capek gitu. Kembali jadi kayak pembantu gitu ya. Iya. Dan yang gua harus klarifikasi dari sekarang, magang itu menurut peraturan untuk pelatihannya mungkin teman-teman bisa cari tahu sendiri itu undang-undang berapa. Itu tidak boleh lembur. Dia hanya jam kerja saja. Dan masih banyak sekarang perusahaan yang memanfaatkan orang anak magang sampai lembur. Kalau untuk shift sendiri loh. Untuk shift pun seharusnya tidak boleh. Itu hanya benar-benar misalnya masuk jam 8 pulang jam 5 udah. Gitu. Non shift lagi gimana? Non shift. Nggak boleh shift ya, karena dia kan magang sebenarnya. Terus untuk jaminannya sendiri BPJS itu tidak ada. Tenaga kerja nggak ada ya, magang itu nggak ada BPJS tenaga kerjaan. Adanya BPJS kesehatan. Oh. Jadi sekarang kalau ketika terjadi kecelakaan kerja itu tidak ada jaminan untuk kita. Tapi kan kesehatan maksudnya. Hanya kesehatan. Itu di cover di kesehatan berarti. Iya, cuman kan untuk tenaga kerjaan. Tenaga kerjaan Nggak ada tuh. dari fungsinya apa sih sebenarnya untuk tenaga kerjaan? BPJS tenaga kerjaan itu kayak tuh sekarang sih gua agak kurang paham apa BPJS TK itu. Kalau untuk teman-teman gua yang berpengalaman ya, dia udah keluar perusahaan, misalnya dia udah misalkan si uang yang terkumpul di BPJS tenaga kerjaan itu bisa diklaim. Iya. Bisa diklaim. Kayaknya kayak tabungan sih kalau menurut gua. Tabungan. Asuransi kayak gimana ya? Asuransi bukan. Enggak beda lagi. Kayak tabungan aja sih kalau tabungan. Gak tahu gak fungsinya apa. Ya, intinya pada itu perlakuan kita beda magang sama karyawan. Nah untuk 2019 seperti itu, gua akhirnya cuma bertahan 3 bulan karena gua waktu itu ya ada problem lah dengan atasan juga. Gua keluar dan sampai sekarang sertifikat magangnya gua ambil. Karena apa? Karena emang ya gua pengen bukti ya, gua tanpa sertifikat magang dari situ gua bisa kerja. Gitu. Ya akhirnya gua nganggur. Nganggur itu lama banget. Nganggur lama banget sih. Akhirnya gua kerja kayak serambutan lah. Gitu. Berarti Omnibus Law itu salah satunya tuh ya magang berarti ya. Terus selain itu dari selain magang itu apa lagi yang lo tahu tentang Omnibus Law? Sekarang itu Omnibus Law yang parahnya itu outsourcing. Maksudnya outsourcing itu gimana nih? Outsourcing itu kalau dulu pas zaman SBY, outsourcing itu hanya kalau dipergunakan apa sih? Perusahaan ketika ingin menggunakan jasa outsourcing itu hanya untuk yang di luar produksi, contoh OB, security, itu di luar perusahaan. Maksudnya ketika perekrutan sampai penggajian sampai dan yang mengurus itu bukan perusahaan langsung. Perusahaan itu hanya membayar jasa kepada perusahaan jasa. Oh berarti ada pihak ketiga. Pihak ketiga. Kalau outsourcing. Ya. Jadi pihak pertama dan keduanya itu pihak perusahaan jasa dengan perusahaan produksi yang ini, yang klien lah, customer ya. Baru mempekerjakan sebuah karyawan dari karyawan jasa, gitu. Jadi dia bayarnya ke perusahaan jasa, perusahaan jasa baru gaji kita, gaji karyawannya, gitu. Dulu hanya security, terus hanya OB, udah. Dan yang paling kayak teknisi lah, teknisi kayak teknisi ringan dan apa sih satpam yang kayak perbaiki doang, kayak lampu mati gitu. Cuman untuk sekarang itu masuk produksi. Karena apa? Itu kan kalau nggak salah ada di PP 35 kalau mau lu lihat ya, PP 35 itu outsourcing masuk ke produksi itu tidak apa-apa. Dampaknya apa? Orang-orang karyawan kontrak dan orang karyawan magang, apa sih peserta magang, itu sekarang dialihkan ke outsourcing. Karena apa? Gajinya murah. Karena dia tidak mematok dengan gaji pokok dari perusahaan tersebut. Itu gaji pokoknya dari perusahaan jasa. Sedangkan perbedaannya itu hampir ya kalau hampir sama lah. Kayak 100% mungkin hanya 60-70%. Itu merasakan di situ kayak. Tapi kalau kayak yang lain kan ya terima aja daripada gue nggak kerja gitu kan. Cuma di sini ada yang nyambung. Karena ketika lo masuk dari outsourcing, gue ngerasa kayak kok gue di mana? Karena outsourcing itu kenapa? Karena awalnya kalau mereka pakai
anak magang itu dia nggak boleh lembur, nggak boleh kena shift. Sedangkan ketika produksi naik, dia itu butuh orang lembur dan butuh orang yang shift kan. Makanya dia alihkan orang magang, anak magang ke outsourcing. Dan akhirnya outsourcing pun ada gitu kan. Ada dan dia bisa lembur dan bisa di shift. Dan gajinya lebih murah. Kalau misalkan sekarang UMK itu 54, itu gajinya itu hanya 47, 49 kan. Itu yang berdampak banget, itu yang gue rasain. Karena memang seharusnya kalau bersama gue, memang lebih gue sekarang. Dia itu kalau magang, emang gue masih magang setahun, terus harusnya pas pertama gue masuk dia bilangnya gini. Kalian teman-teman magang dulu setahun, terus habis itu ada kontrak kedua magang setahun lagi. Jadi kita itu magang 2 tahun, habis itu baru penentuan antara lo di kakap kalian tetap atau berdaur. Dulu gitu. Pas gua udah nyampe setahun, tahunnya ada pengesahan omnibus law ini. Akhirnya ya gua dioper ke outsourcing. Ada berapa poin sih ngomong itu? Banyak perubahannya. Soalnya yang gua tahu ya di DPR itu yang namanya demo omnibus law itu udah berhenti bro. Serius, sebenarnya emang karena kayak kita ngobrol langsung nih sama emang pelaku yang kerja di industri gitu kan, yang buruh lah kata itu. Kalau gua sih nggak terlalu mengikuti ya, cuma ketika gua rasakan ya gua cari tahu lah gitu. Cuman contohnya kayak tuh kebayang sih kayak ketika 2022 ini gaji pokok naik cuma 12.000, cuma 12.000 berapa ya? 8.000 masalah ya. Serius Jo. Karena apa? Pemerintah menentukan ketika penaikan UMK itu dia mengikuti pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Sedangkan yang kita tahu BBM naik, kebutuhan pokok naik, kebutuhan pangan naik, sedangkan gaji pokok karyawan itu masih sama gitu. Makanya cuma naik 1%. Lu kalau misalkan uang 4 juta naik 1% mungkin 4.000 gitu. Kalau logikanya di situ. Makanya kayak astaga kok gini amat ya. Pemerintah apa gini amat ya. Dan untuk masalah kenaikan harga terutama sebenarnya itu yang gue paling merasakan itu kenaikan harga rokok bro. Lu sadar nggak? Gua termasuk penikmat rokok garis keras. Iya. Sekarang gini bro ya, bener lu logikain deh ya, BBM naik gitu kan. Iya, oke itu setuju BBM naik bukan kita protes. Lu sadar nggak? Kenaikan rokok itu tidak pernah diinformasikan di media massa. Tapi saya enggak, gua justru pernah gua dengar gitu, maksudnya emang rokok wacana rokok naik itu emang udah ada, cuma dia naik itu per tahun loh. Jadi setiap tahun tuh rokok tuh bakal naik terus, udah naik itu gila loh. Bayangin loh, parah rokok itu. Karena sekarang ini, notabene, ketika lu ngelihat teman lu punya duit apa, teman lu itu punya duit apa kagak, atau dia lagi punya duit apa kagak, lu lihat dari rokok. Serius, lu lihat kalau dia beli rokoknya ketengan, kalau dia beli rokoknya ketengan, otomatis dia lagi ngirit, pasti. Cuman kalau dia beli rokoknya udah kayak kelas-kelas yang mahal, kayak 30.000 satu ya, 30.000 ke atas, dia udah punya duit, mungkin ada bisa gajian gitu. Serius, lu perhatiin aja, serius. Gak usah berarti orang gua banget itu. Makanya dari itu gua konsisten, gua bener konsisten bahwa gua sadar ketika emang ada stigma dan perspektif seperti itu, gua mencoba tetap konsisten dengan rokok gua. Rokok gua misalnya udah gua A gitu. Dari mulai awal gajian sampai akhir gua A terus gitu. Tapi menariknya itu nggak ada yang demo kenaikan harga rokok loh. Nggak ada. Gua bingung juga sih karena apa ya? Mau demo takutnya kita malah disuruh berhenti rokok. Dan gini ya, yang pertanyaan besar gue itu ketika angka rokok naik itu cukai yang naik. Petani tembakonya itu gimana? Berdampak nggak gitu pada sejahtera atau gua kurang terlalu gitu. Karena gua kalau menikmati rokok gua daripada gua nggak ngerokok ya udahlah nggak apa-apa, mahal gua beli aja. Karena kan jadi sebagai kebutuhan sebenarnya rokok itu. Ya, kalau pakai yang memang candu ya. Dan lu sadar nggak? Karena gua dan karena gua udah nikah, gua melihat kayak istri gua ketika bawa duit 50.000, gua beli rokok, beli bensin, habis. Habis kalau istri gua beli rokok, nggak beli rokok.
beli kasih duit 50.000 dia beli sayur, beli beras, beli ayam atau apa buat makan bareng-bareng. Dan gua rokok gua doang penikmatnya dan bensin gua doang yang naikin motor. Gitu, makanya kayak anjir, kok yang boros itu ternyata sebenarnya bukan cewek, Cok. Sadar nggak? Yang boros itu bukan cewek. Cewek paling sih skincare paling. Paling skincare ya, skincare kan lu sebulan sekali, Cok.